mbok rondo karo kang rata ya iku karenane mbok Sri Sadana kaiden ana Gusti Yesus kang luwih kuwasa. Sugeng siang Bapak Ibu. Selamat siang anak-anak. Salam. Puji syukur mari bersama-sama kita naikkan kehadirat Tuhan. Karena kasih penyertaan yang telah diberikan di dalam kehidupan kita begitu setia sampai saat ini. Tuhan selalu memberikan berkat yang luar biasa. Bahkan juga Tuhan telah berkenan mempersekutukan kita, memanggil kita, menuntun kita dari rumah kita masing-masing hingga bisa sampai tiba di gereja ini dalam keadaan penuh sukacita. Semua itu hanya karena kasih penyertaan Tuhan yang selalu dilimpahkan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kami beritahukan bahwa pada hari ini ibadah hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 ini juga bersamaan dengan kita bersama-sama Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan
melangsungkan perayaan Riyaya Unduh-Unduh kedua. Saya atas nama Majelis Jemaat sekaligus mewakili seluruh panitia perayaan Riyaya Unduh-Unduh 2024, baik yang pertama pada Mei kemarin maupun yang hari ini terlaksana, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, warga Jemaat Mojoarno, demikian juga kepada anak-anak yang telah berkenan untuk turut serta mengambil bagian di dalam kita mengungkapkan rasa syukur kita atas karunia dan kasih Tuhan yang telah diberikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Panitia juga mengharapkan ketika pelaksanaan perayaan unduh-unduh pada hari ini, yang siang nanti juga akan dilanjutkan setelah ibadah ini, akan diadakan lelang. Mungkin akan sedikit berbeda dari pelaksanaan lelang perayaan atau Riyaya Unduh-Unduh yang pertama. Ada sebuah keinginan dari kami seluruh jemaat, seluruh majelis jemaat Gereja Kristen Jawetan Mojoarno, dan juga yang akan dilaksanakan oleh panitia, bahwa di samping sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kiranya momen ini juga bisa kita jadikan ajang untuk melatih anak-anak kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang, anak-anak yang dikasih Tuhan, bisa berperan serta untuk selalu menumbuhkan, mengembangkan, melestarikan Gereja Kristen Jawetan Mojoarno ini. Oleh karena itu, di dalam lelang nanti panitia berharap agar Bapak Ibu yang pada hari ini mengikuti ibadah bersama dengan keluarga dan juga anak-anak, bisa juga membimbing anak-anak untuk bisa terlibat di dalam pelelangan nanti. Sekali lagi, besar harapan kami baik dari seluruh majelis maupun segenap panitia, agar ini bisa kita mulai untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita agar berperan serta untuk bisa selalu menghidupi gereja kita yang kita cintai. Akhir kata, kami atas nama panitia menyampaikan bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Tentunya di sana sini ada banyak kekurangan di dalam kami melaksanakan perayaan unduh-unduh ini. Kami mohon maaf kepada seluruh jemaat apabila di dalam kami panitia melaksanakan kegiatan ini ada kekurangan dan tidak bisa melaksanakan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kepada seluruh warga, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas segala peran serta panjenengan panjenengan semuanya, sehingga perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga memohon maaf apabila di sana sini ada kekurangannya. Tidak ada hal yang sempurna bagi kami, dan kami merasa memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Sekali lagi untuk semuanya, atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita dan dengan hikmat penuh kekusukan kita akan memulai
ibadah Riyaya Unduh-unduh pada siang hari ini. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk tetap duduk di tempat masing-masing sambil menyaksikan pembukaan acara ini akan didahului oleh cucuk lampah. Para pelayan ibadah kami persilahkan masuk untuk menjalankan tugasnya. Sami katunggilaken wonten ing patunggilan ingkang suci, boten karana ageng lan alinting sungsung kita, nanging namung kalambaran wonten irah kurbanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dipun lambangaken layang sakramen ingkang kita tampi ing saben-saben wekdal. Pasamuan keaturan Jumeneng. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu dalam para kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kita badhe sesarengan sowan dhateng Gusti kelayan pisungsung kita, kelayan saos syukur kita wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Sesarengan sumangga kita sami nglairaken niat lan kesanggaman kita kangge kita sesarengan ngaturaken raos syukur menika wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita badhe sesarengan nglairaken litani kita ingkang mekaten.
He bumi kabeh padha surak-surak ana ing ngarsaning Yehuwa. Padha ngabektiya marang Pangeran Yehuwa kalawan sukarena. Siramat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Sang Putra lulus wonten ing gesang panjenengan dadosa panganti ing gesang panjenengan sadinten-dinten. Amin. Bapak Ibu sami katuran pinarak. para sedherek kinasih patunggilan juga anak-anak yang dikasih Tuhan untuk unduh-unduh ingkang kaping kalih. Ing dinten menika kita badhe kalambaran dening jejer pangabekti ingkang mekaten suraosipun. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak Ibu lumantar jejer pangabekti unduh-unduh ingkang kaping kalih menika saestunipun kita kaajak, kita kaatak wonten ing manah kita bilih samukawis perkawis apapun yang kita terima yang ada dalam hidup kita asalnya adalah dari Allah sendiri, bukan karena kekuatan kemanusiaan kita. Maka wajiblah bagi kita untuk kita bersama-sama menghaturkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan setiap saat. Karena pemberian-pemberian yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan lakukan sendiri untuk kita semua. Demikian pula Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama dengan segala upaya, dengan segala kerja kita di harian, khususnya kita yang ada di dunia agraris, kita ingkang sami nanem wiji, ingkang sami tabri ngrimati, tansah binerkahan dening Gusti Allah kita. Manungso nanem wiji. Aku baru
bahasa Indonesia, manusia yang melugu. Begitu baiknya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti kasih sayangnya, tidak pernah berhenti pangrimatnya, perawatannya, pemeliharaannya di hidup kita. Namun sayangnya kita manusia, seringkali kita jatuh dalam kesombongan kita. Kita menganggap bahwa apa yang ada pada hidup kita ini, apa yang kita miliki adalah hasil usaha kita manusia, dengan tenaga kita manusia, dengan kepandaian kita manusia. Bapak Ibu, sesungguhnya ketika kita bersama-sama memiliki pemahaman yang demikian, kita sedang nyingkur Gusti. Maka mari Bapak Ibu, bersama-sama saat ini di hadapan Tuhan, kita juga akan ungkapkan pengakuan dan penyesalan dosa kita secara litani yang demikian. Pangeran Yehuwah iku ambek welasan lan ambek asih, gede sabare lan luber sih susetiane, ora tansah ndedukani, anggone duka ora ing salawase, kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Pramila sumangga iki samangke Bapak Ibu, kita kelayan tulus ing patos, kita sami ngakeni kalepatan lan sedaya panerak kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Gusti Allah bakal paring pangaksama dhateng kita sedaya. Kaya dene Bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, iya mengkono Yehuwah anggone paring piwelas marang wong kang padha ngabekti marang panjenengane. Pangeran Yehuwah iku kang nglebur saking dosa lan kaluputan kita lumantar pangorbanane Gusti Yesus ing kajeng salib. Gusti Allah kang Maha Wilasa bakal paring samudraning pangaksama ing sajroning atimu. Temah kowe bakal padha nampani urip kang anyar, kang langgeng ana ing Sang Kristus. Gusti, sinten malih ingkang kawula purugi? Oh
Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, kita keparang wedha asung pisungsung, semoga kita sami ngaturaken pingsungsung kita ingkang sae krana Gusti sampun paring berkah pangrimatan ingkang ageng lan sae. Ingkang dados asdhasar kita ngempalaken pisungsung kapendhet saking Jabur Mazmur 50 kalih, Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Ingkang mekaten sabdanipun. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur wonten ing ngarsa paduka ing salami-laminipun. Margi saking pangre paduka awit asma paduka punika sae. Mila badhe kawula suwuraken wonten ing ngajengipun para kekasih paduka. Amin. Sumangga kita kepalaken pisungsung kita sami ngrepekaken kidung Pasaman Jawi angka 779. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan kita memujikan dari kidung Pasamuan Jawi nomor 179. Kita pujikan ayat pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Dan oleh biwata besar
Bapak Ibu, saudaraku terkasih, juga anak-anak, beberapa hari ke depan kita jemaat Mojowarno akan mengirim utusan satu kontingen besar 2 bis untuk membalas kunjungan dari GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali di Buduk. Nah, hari ini Bapak Ibu, tim kunjungan ini akan dengan sukacita ikut serta ambil bagian dalam kesukacitaan kita. Mereka akan menyanyikan satu pujian yang nanti di sana juga akan dinyanyikan. Monggo keaturan waktu dan tempatnya. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaosing kitab suci ing pangibadah riyaya unduh-unduh ing enjang menika kapendhet saking serat kintunanipun Rasul Paulus dumateng warganing pasamuan ing kitha Rom. Inggih menika saking Rom bab 11 ayatipun 3:3 dumugi 3:6. Rom bab 11 ayat 3:3 ngantos 3:6. Saderengipun kita sesarengan maos lan mireng sabdanipun Gusti, sumangga kita sami tumungkul nyuwun pepadang saking Gusti. Allah Rama kawula ingkang kedampar wonten ing kratoning swarga, Allah ingkang dados pangaubaning gesang kawula rinten dalu,
Allah ingkang kawula sembah bekteni wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Pareng duh Pangeran, ing siang menika kawula ngaturaken agunging panuwun awit panuntun lan pangreksa saha panganti paduka ingkang sampun kawula raosaken wonten ing gesang kawula setunggal-setunggal ngantos ing siang menika. Samangke duh Pangeran, ing satengahing pangibadah riyaya unduh-unduh kawula sami badhe ndasaraken sedaya menika wonten ing sabda paduka. Kawula saosaken abdi paduka kinasih Bapa Pendhita Andriana Cipta Santosa ingkang badhe medhar sabda. Mugi paduka roping kalian roing kawicaksanan satemah menapa ingkang kababar mangke namung miturut pangreh lan panuntun paduka lan kawula warganing pasamuan ingkang sami mirengaken sabda paduka mboten ngloho nanging kawula saged ngraosaken bilih sedaya menika ingkang kedadosan menika saking paduka kagem paduka lan kaluhuran kamulyan ugi kagem paduka. Sang Roh Suci mugi mangwasi gesang kawula setunggal-setunggal rawuh wonten ing telenging manah kawula. Gusti mugi paring sabda kawula sampun nyawisaken manah kawula setunggal-setunggal wonten ing asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula aturaken sedaya pandonga kawula. Amin. Rom bab 11 ayat 3:3 ngantos 3:6 ingkang kados mekaten. Wah, saiba agunging kasugihan, kawicaksanan sarta kawaskitaning Gusti Allah. Kabeh putusane pranyata ora kena jinajakan, sarta kabeh tindake ora kena katlusur. Ujer, sapa toh kang nyumurpi panggalihe pangeran? Utawa sapa to kang wis tau dadi juru pirembuge? Utawa sapa to kang wis tau misungsung apa-apa marang panjenengane temahan banjur kaparingan leliru? Awit dene ananing samubarang kabeh iku saka ing panjenengane lan marga dening panjenengane sarta lumadi marang panjenengane. Kamulyan kagema ing panjenengane salawas-lawase. Mekaten pamaosing sabdanipun Gusti. Rahayu Bapak Ibu, kita semua yang hari ini kita menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan juga memperhatikan apa yang menjadi sabda Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita lakukan di keseharian, karena Tuhan akan terus menguatkan kita untuk melakukan setiap sabdanya. Amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu. Anak-anak, salam. Luar biasa anak-anak kita hari ini Bapak Ibu. Bersukacita luar biasa. Oke, Bapak Ibu perkenalkan saya bahasanya campur-campur saja nggih, karena ada anak-anak bersama kita. Bapak Ibu, orang Jawa, ngapunten, punya satu unen-unen itu, tetembungan yang mengatakan Gusti Allah iku tan kena
kinaya ngopo. Nanti mireng Bapak Ibu. Nggih, paling tidak barusan panjenengan mireng. Ya. Pirsa maksudnya nggih. Ya. Tuhan Allah itu tidak bisa digambarkan secara utuh oleh seorang manusia. Tidak bisa. Tan kena kinaya ngopo. Kenapa? Karena manusia itu kecil, manusia itu lemah, manusia itu terbatas, sementara Tuhan Allah begitu agung luar biasa. Enggak nyandak Bapak Ibu. Nurulnya manusia itu enggak nyandak begitu. Untuk menggambarkan, mendefinisikan Gusti Allah iku kaya ngopo. Ibarat kita ini orang buta yang harus mendefinisikan seekor gajah. Kita ditempatkan di sisi depan bagian telalene begitu. Maka kita hanya akan mengatakan Gusti Allah iku ya dawa, mungker gitu, ya. Berbeda ketika seseorang nanti akan ditempatkan di bagian buntute gajah. Gusti Allah yang jelirit, pucuke kaya sapu ngoten. Karena keterbatasan, Bapak, karena kita buta. Padahal Gusti Allah lebih daripada yang kita pahami. Itulah Gusti Allah kita. Tan kena kinaya ngopo, tan tidak bisa kita gambarkan Gusti Allah itu seperti apa, secara utuh, secara penuh, secara benar-benar. Bapak Ibu, saya membayangkan seandainya saja ada satu manusia yang bisa menggambarkan secara utuh seperti apa Gusti Allah, maka di dunia ini tidak akan ada Gusti Allah lagi. Ngoten kira-kira. Manusia tahu kok Gusti Allah itu seperti apa. Apa gunanya Gusti Allah lagi kalau begitu? Ya. Dan itulah Gusti Allah kita, luar biasa. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu melihat ada dua hal minimal, paling tidak, yang tidak terselami oleh pikirannya tentang Gusti Allah. Yang pertama itu tentang pengampunan dosa. Bapak Ibu pirsa, Rasul Paulus itu sinten to dulunya begitu. Anak-anak masih ingat Paulus ketika masih bernama Saulus, apa yang dilakukan oleh Saulus? Apa yang dilakukan? Pernah dicerit? Ya? Apalagi? Membunuh siapa? Dia memburu, dia mengejar, dia menangkap, menganiaya, menghukum, memenjarakan, bahkan tidak segan-segan dia membunuh para pendereke Gusti Yesus. Itulah Rasul Paulus yang masih bernama Saulus dulu. Tapi setelah itu Bapak Ibu terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Karena pengampunan Tuhan terjadi atas Rasul Paulus itu. Dia menjadi abdi Allah, dia menjadi seorang penginjil, dia menjadi seorang yang membawa pengajaran Tuhan kepada siapapun, bahkan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sekalipun. Bapak Ibu, ketika itu terjadi dalam diri Rasul Paulus rupanya ngangen-angen begitu, menggumuli. Lah ya Gusti Allah iku lho. Saya yang seperti itu. Saya yang berlaku melawan dia pada awalnya. Saya yang memusuhi para pengikute. Lho kok ya isih diparingi pangapura. Bahkan Tuhan berkenan memakai hidup Rasul Paulus untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, pergumulan Rasul Paulus ini tentunya juga bukan pergumulan yang sehari dua hari begitu, tapi pergumulan sepanjang hidup Rasul Paulus. Gak nyandak aku katresnane Gusti Allah yang begitu hebat itu. Ketika dia menyamakan dengan katresnan dirinya sebagai manusia, tidak akan pernah terjadi pengampunan seperti Paulus. Dosa ya dihukum ya mati, sudah habis. Tapi tidak bagi Gusti Allah itu. Orang berdosa masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk bertobat, datang kepada Tuhan
bahkan ketika sudah datang menyesali mengakui dosanya masih diparingi sih rahmat. Itu Gusti Allah kita, nggak nyandak. Lebih-lebih Bapak Ibu, ketika Tuhan telah merencanakan penyelamatan yang seperti Rasul Paulus hayati itu, bukan hanya sekedar rencana, tapi Tuhan lakukan itu sendiri. Tuhan tidak memakai siapapun. Tuhan menyelamatkan manusia karena dirinya sendiri yang melakukannya. Pun tambah malih Rasul Paulus, gak nyandak aku Gusti Allah ki piye kersane, piye seterusnya. Itu satu hal Bapak Ibu yang dihayati oleh Rasul Paulus. Yang kedua Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menyebut di ayat yang ke-33 tadi, betapa dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Hal yang kedua yang dirasakan oleh Paulus tentang bagaimana Gusti Allah yang begitu agung, yang gak nyandak dinalar oleh manusia, adalah hal penciptaan dunia ini. Tidak ada orang tahu Bapak Ibu bagaimana Allah merencanakan dunia yang semacam ini. Satu persatu dititahke, diciptakan, ditoto, temoto, semua berjalan bersinergi dengan baik sampai hari ini. Tuhan Allah menciptakan manusia pada akhirnya untuk menguasai, mengolah ciptaan-ciptaan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika waktu itu Gusti Allah nitahke menungso gitu dok. Wis enggak ono banyu, enggak ono srengenge, enggak ono bulan, enggak ono bintang, enggak ono angin dan sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi dengan manusia? Itulah rancangan Tuhan Bapak yang luar biasa, yang enggak mungkin kita nalar dengan nalar manusia. Bahkan Tuhan Allah tidak menciptakan itu, tidak hanya merencanakan saja, tapi Allah lakukan sendiri penciptaan itu tanpa bantuan siapapun. Itulah Allah. Maka Rasul Paulus di sana menyebut, sopo sing tahu dadi penasehate Gusti Allah gitu. Sopo sing tahu rembukan karo Gusti Allah untuk menata dunia ini, enggak ada. Karena Tuhan lakukan itu sendirian. Rancangan-rancangannya dilakukannya sendiri. Bapak Ibu, dua hal itulah yang dihayati oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kasih Allah kepada manusia. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, makanya benar kalau di ayat yang ke-36 di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dari Dia artinya dirancang, ditoto oleh Gusti Allah, dibuat oleh Gusti Allah, diadakan oleh Gusti Allah. Oleh Dia, karena Gusti Allah enggak ono sing ngewangi begitu. Untuk melakukan rancangannya demi manusia ini bisa hidup, bahkan hidup yang kekal karena pengampunan dosa itu. Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai ke pemahaman itu tentang Gusti Allah kita yang maha kasih, maha agung, maha segala-galanya itu, hanya ada satu hal yang pantas kita lakukan kepada Tuhan. Apa itu? Ayat 36 yang terakhir di sana mengatakan Bapak Ibu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Enggak cukup hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, tapi kekal selama-lamanya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama ada di riyoyo unduh-unduh kita. Mari kita sadari bersama bahwa apapun hari ini yang ada pada diri kita, yang kita nikmati sampai hari ini, yang membuat kita hidup, asalnya adalah dari Dia dan oleh Dia. Tidak ada siapapun yang melakukan kecuali Allah. Dari Dia, Allah yang merancangkan untuk kita. Oleh Dia, Allah yang melakukan sendiri, mewujudkan rancangan itu demi kasih-Nya kepada kita manusia.
Dan hari ini Bapak Ibu kita diajak untuk cilik-cilian begitu. Karena nggak mungkin itu akan menandingi kasih Allah. Kasih kita meskipun cilik-cilian, tapi mari kita terus pupuk, kita terus bina, mewujudkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Karena apa yang kita terima dari Dia dan oleh Dia itu adalah hanya kepada Dia saja. Tidak ada yang pantas menerima syukur kita selain Gusti Allah yang telah merancang dan melakukan apapun untuk kita itu. Biarlah unduh-unduh yang kedua ini juga boleh membelajari kita, membekali kita, khususnya secara istimewa kita hari ini bersama anak-anak kita semua. Biarlah anak-anak juga sejak hari ini merasakan menghayati seperti yang Paulus hayati, seperti yang kita orang dewasa hari ini hayati, bahwa apapun yang ada pada kita semua adalah dari Allah dan dilakukan sendiri oleh Allah. Maka semua yang ada pada diri kita hanya kepada Allah, untuk kemuliaan namanya kekal selama-lamanya. Gusti berkahi kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak Bapak Ibu. Bapak terima kasih hari ini kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya kami bukan siapa-siapa. Kami hanya hidup oleh karena rancangan-Mu dari Engkau dan oleh karena kasih sayang-Mu, karena karya-Mu untuk kami Bapak. Maka biarlah kami saat ini menyadari keberadaan kami yang hidup hanya oleh karena pertolongan-Mu saja. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa ya Tuhan. Maka kami, Tuhan ajar untuk kami sedikit demi sedikit boleh belajar, bahkan memupuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang ada pada kami adalah pemberian-Mu, dan kami wajib untuk menyerahkannya dengan tulus hati kami sebagai ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu sendiri. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani dening Gusti, sesarengan kalian umat kagunganipun Gusti wonten ing salumahing bumi. Sumangga kita enggalaken iman kapitadosan kita dumateng Gusti kanthi ngucapaken sahadat 12 pasamuan kaaturan jumeneng. Sahadat 12. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jemengnipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng paling mengan. Ing 3 dinten mumalih saking antawisipun tiang pejah, lajeng semengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wratin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pandosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Kaaturan pinarak malih. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih juga anak-anak, kita bersama-sama akan masuk ke prosesi untuk kita menghaturkan tanda syukur kita riyoyo unduh-unduh yang kedua di tahun ini kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu kita sesarengan dasari manah kita anggenipun kita ngaturaken pisungsung menika kelayan litani kita ingkang mekaten.
Duh nyawaku, padha saoso puji marang Yehuwa. He isining batinku kabeh memujiya marang asmane kang suci. Kita bersama-sama ungkapkan syukur kita, bersama-sama semesta ciptaan Tuhan, semesta bernyanyi. Firman-Nya yang ajaib
keseharian kami senantiasa Engkau rawat hidup kami, Engkau pelihara kami dengan berbagai-bagai berkat. Penciptaan atas alam ini Bapak yang kami hayati menjadi wujud kasih sayang atas kami semua. Hingga melalui apapun yang kami lakukan terhadap alam ini, kami olah semuanya boleh menjadi berkat atas kami. Kami boleh makan, kami boleh berpakaian, kami boleh bertempat tinggal. Bahkan kami juga boleh menenangkan hati bersama dengan alam ciptaan. Bapak dan Saudara, terlebih ketika kami menyadari bahwa kami yang berdosa ini telah mengampuni dosa kami, bahkan telah karuniai kami dengan hidup kekal seperti apa yang Tuhan janjikan. Bapak sungguh luar biasa kasih sayang kepada kami. Pikiran kami, nalar kami tidak pernah mampu menjangkau agungnya karya-Mu dan kasih-Mu di hidup kami. Maka selayaknya Bapak, kalau kami bersama-sama saat ini menandai rasa terima kasih kami, kekaguman kami kepadamu, bahkan rasa takut kami kepadamu, melalui persembahan yang kami hantar bersama-sama di Rio Kudus yang kedua, jemaat kami di tempat ini. Bapak, seberapa pun yang ada, persembahan syukur dulu ini bersama dengan persembahan kebaktian khusus kami hari ini, Tuhan yang akan berkati semuanya. Tuhan pula yang akan terus mengawal setiap kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga semua ini juga boleh menjadi sarana bagi Tuhan melalui kami semua, untuk kami juga boleh terus menebarkan kasih sayang Tuhan kepada mereka yang belum merasakan kasih Tuhan sampai dengan hari ini. Ini kami Bapak dan anak, kami ini dengan segala tanda syukur kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang akan tetap menjadi Tuhan kami, memelihara kami, menolong kami kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak atas karya-Mu. Semua ini untuk kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita akan bersama-sama menyanyi Hitung Terima Kasih 100 Hitung pasangan kami atau Allah. Kita satu dalam syafaat kita. Kami mengingat Bapa akan ciptaan-Mu yang lain, terlebih saudara-saudara kami di sekitar kami, mereka yang belum merasakan kasih sayang seperti yang kami terima dari Tuhan hingga dengan hari ini, mereka yang sedang ada dalam keadaan sakit,
mereka yang sedang ada dalam kelelahan tubuh mereka, Tuhan yang akan tolong mereka. Tuhan yang akan limpahi mereka dengan mujizat Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu yang di luar nalar kami masih berlaku hingga dengan hari ini. Karena kasih-Mu, Engkau yang akan berikan semua ini bagi saudara-saudara ada dalam panandang sakit mereka, mereka yang kelelahan. Terlebih Bapa, kami juga serahkan Adi Yosua ning Pasamuan, mereka yang hari ini kami percaya mereka juga menaikkan pujiannya dari pribadi lepas pribadi mereka di tempat di mana mereka ada saat ini bersama-sama kami pula. Kami haturkan pujian dan syukur kami Bapak, karena keterbatasan tubuh mereka, mereka tidak bisa bersama-sama kami di tempat ini menyatukan pujian kami di rumah ibadah ini tertuju kepadamu. Namun kami yakin Engkau masih mendengar, Engkau yang hidup, Engkau yang juga memahami isi pujian dan syukurnya yang dinaikkan dari kehidupan para Adi Yosua ning Pasamuan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menjagai mereka, Tuhan yang tetap jagai sukacita, kabungahan di dalam hati para Adi Yosua para Pasamuan ini. Karena bagaimanapun Bapak, suasana hati yang bersukacita inilah yang akan terus menjadi pokok kekuatan mereka untuk tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mendapatkan sukacita yang lebih dari Tuhan. Karunia ulang tahun, umur panjang, baik kelahiran pribadi maupun perkawinan yang mereka jalani hingga dengan hari ini. Bapak, sungguh untuk menjalani kehidupan ini memang kami merasa tidak mampu sendirian. Kami membutuhkan Engkau, dan nyatanya Bapak, Engkau dengan penuh kasih, dengan setia, setiap saat Engkau menemani kami semua. Terlebih kepada saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita, Tuhan tambahkan umur, Tuhan masih memberi kehidupan kepada mereka, bahkan untuk keluarga mereka. Maka berkati mereka Bapak, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki, pakai hidup mereka untuk menjadi sarana bagi Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka, pemberian hidup dan umur panjang pun tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah saudara-saudara kami ini memanfaatkan waktu-waktu pemberian Tuhan untuk juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, seluruh pelayan jemaat yang ada, Popo Pendito Emeritus, Guru Injil Vikar, penatua diaken, komisi-komisi, pengurus-pengurus blok kelompok, pamong bagian anak kami, guru-guru katekisasi, organisong leader, multimedia, soundman, TU Merbot, dan siapapun Bapak yang terlibat dalam gerak langkah pelayanan gereja ini. Tuhan yang memberi penyertaan, Tuhan yang terus menguatkan panggilan di hati kami masing-masing, sehingga semangat pelayanan kami akan tetap ada, bahkan akan tetap dan semakin berkobar dari hari ke hari. Pakai hidup kami semua Bapak, kami yang telah berjanji untuk menerima tugas panggilan ini dan melakukannya dengan kesungguhan, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati kami semua, berkati keluarga seluruh pelayan, sehingga sekalipun pelayan-pelayan ini seringkali ditinggalkan karena tugas-tugas pelayanan yang harus diemban di tengah jemaat ini, keluarga ini pun juga tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk rancangan jemaat di hari-hari depan ini untuk melakukan renovasi kewel rumah ibadah kami di tempat ini. Beberapa pihak Tuhan telah gerakkan hatinya sehingga membantu kami, memberi donasi kepada kami, memberi arahan kepada kami semua. Namun menurut perhitungan kami manusia yang terbatas ini Bapak, yang telah ada dan dipersiapkan belumlah cukup. Tuhan yang akan gerakkan hati kami semua, seluruh warga jemaat di tempat ini. Biarlah mereka juga ikut handarpeni rumah ibadah yang ada di tempat ini, karena inilah tempat satu-satunya untuk kami boleh berkumpul, bersekutu, menyatukan hati, dan datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin rumah ibadah ini tetap ada sampai kekal selama-lamanya.
Maka biarlah Tuhan gerakkan hati kami untuk ikut ambil bagian melalui apa yang Tuhan telah berikan di pribadi lepas pribadi kami. Ini kami Bapa anak-anakmu, kami yang hari ini bersukacita, kami yang hari ini menaikkan syukur, kami hari ini juga memohonkan berbagai-bagai hal melalui syafaat kami. Kami akan bersama-sama haturkan doa ini dengan menyebut nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, guru kami yang pernah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama undur dari hadirat Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian Rioyo unduh-unduh kita yang kedua. Biarlah rasa syukur yang terlimpah di hidup kita hari ini akan terus mengawal kita sampai kekal selama-lamanya. Kita akan menyanyikan nyanyian penutupan kebaktian kita. Kita akan bergiliran. Biarlah anak-anak yang akan menyanyikan lebih dahulu kebanggaan mereka memiliki Allah yang sungguh tan kena kinaya ngopo. Anak-anak disilahkan berdiri. Silakan, anak-anak akan menyanyi. Nanti Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu silakan berdiri untuk menyanyikan yang basa Jawane. Monggo silakan. Anak-anak silakan. Sungguh ku bangga Bapak. Hai
kembali berdiri, kita akan bersama-sama persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Dan inilah berkat Tuhan bagi saudara-saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga dengan limpah-limpah dicurahkan di kehidupan saudara, yang akan menghidupi dan menjadi sumber hidup saudara semuanya. Tuhan Yesus Kristus akan berkenan dengan kasih sayang mencurahkan damai dan sejahtera surgawinya di kehidupan saudara dan seluruh anak-anak, untuk menguatkan hati dalam keadaan apapun boleh tetap bersyukur memuji nama Tuhan. Dan Roh Kudus dengan segala kuasa dan kasih-Nya akan berkenan ada berdiam nunggil dalam kehidupan saudara-saudara dan anak-anak semuanya, untuk memberikan kekuatan batin, untuk memberikan kebijaksanaannya di dalam saudara seluruhnya menjalani kehidupan dan tetap bersyukur kepada Tuhan dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Persilahkan untuk duduk, silakan. Sungguh luar biasa dan begitu nyata karya Tuhan memberikan sukacita kepada kita semuanya di dalam ibadah Rioyo Unduh-unduh pada siang hari ini. Kiranya sukacita Tuhan akan selalu dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita yang kita bangun pada saat ini tentunya tidak akan terhenti ketika kita bersama-sama memuji memuliakan namanya. Warga jemaat dan seluruh anak-anak, siang ini kami ajak untuk dengan sukacita juga mengikuti prosesi lelang yang akan diadakan di gedung pusat kegiatan. Kiranya sukacita yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita sekali lagi bisa kita wujud nyatakan ketika kita bersama-sama memberikan persembahan di dalam bentuk mengikuti lelang untuk kemuliaan nama Tuhan. Atas nama seluruh jemaat Gereja Kristen Jawetan Mojoarno, kami menyampaikan selamat berhari Minggu, selamat mengikuti proses lelang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Amin.